Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Triapandi dengan NIM 2222410101066 dari kelas Data Mining B dengan bahasan TAPAI. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan lembaga kerja mahasiswa 2 atau LKM 2 yang telah saya kerjakan. Mungkin langsung saja kepada soalnya. Namun pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagian soal yang ada codingnya saja. Untuk soal yang ada codingnya dimulai dari nomor 4. Untuk soal dari nomor 4 sendiri, masukkan dataset iris sebagai array 2D di NumPy. Pisahkan setiap kelas di array yang berbeda, yaitu Setosa, Versicolor, Virginica, dan Unknown. Untuk decoding di LKM-nya sendiri sebagai berikut. Dimulai dari import CSV, lalu import NumPy SNP, lalu kita import matplotlib.pyplot SPLT untuk pengerjaan soal yang di bawah. Lalu kita mulai membuka dataset yang dimana rumusnya itu with open, lalu nama dari datasetnya iris dataset.csv, lalu kita menggunakan R sebagai read. Nah, dari dataset yang telah dibuka itu, kita mengubahnya menjadi list di variabel data ini, yaitu menggunakan list CSV reader, lalu kita mengambil file yang telah kita panggil tadi. Nah, setelah kita memanggil atau mengimport CSV-nya, kita lanjut membuat variabel kosong yang dimana ada 4, yaitu ada Setosa, Versicolor, Virginica, dan Unknown. Nah, untuk pengisian dari variabel kosong tersebut, saya menggunakan perulangan, lalu dilanjutkan percabangan, yang dimana dimulai dari for i in data, ya. Ini menggunakan dimulai dari indeks 1 karena ini melewati header, yaitu di mana header kan biasanya berisikan berisikan kayak nomor dan header-header lainnya. Untuk contohnya langsung saja kita membuka Visual Studio. Nah, untuk headernya sendiri ada pada baris yang pertama. Nah, kita mengskip pada baris tersebut. Untuk itu kita memulai dari indeks yang pertama tadi. Biasanya kan dari indeks dari 0, kita mulai dari indeks yang pertama. Lalu setelah perulangan kita melakukan percabangan, yang dimana percabangan yang pertama yaitu if i indeks kelima sama dengan Setosa, maka variabel Setosa yang tadi kita buat sebagai variabel kosong di-append dari i yang telah kita panggil tadi. Namun untuk yang di-append kita hanya mengambil dari indeks pertama hingga indeks yang keempat. Nah, karena 5 ini batasannya. Kenapa yang diambil dari indeks pertama hingga indeks keempat? Karena indeks kelima berisikan lebih tepatnya string, yang dimana string ini tidak akan digunakan apabila telah dipisahkan antara kelas-kelasnya. Nah, lanjut percabangan yang kedua, yaitu elif i indeks kelima sama dengan Versicolor, maka apabila indeks ke limanya ini Versicolor, maka kita memasukkan pada variabel Versicolor tadi, yaitu dengan append. Namun sama halnya seperti yang Setosa tadi, kita hanya mengambil dari indeks pertama hingga keempat saja. Begitu pula dengan percabangan selanjutnya, i indeks kelima sama dengan Virginica, yang dimana sama seperti sebelumnya. Ketika kita menemukan string Virginica, kita mengapendkannya ke variabel Virginica tersebut. Dimana sama halnya seperti Versicolor dan Setosa tadi, kita hanya mengambil indeks pertama dan keempat saja, hingga keempat saja. Lalu percabangan terakhir yaitu else unknown append i indeks ke-1 hingga kelima, namun limanya kan tidak diambil. Nah, apabila keempat ini telah terlewati, jadi kan tersisa unknown saja, maka kita tidak perlu menggunakan percabangan dengan persyaratan. Jadi hanya L saja. Nah, setelah data tadi dibagi dari menjadi masing-masing kelas, maka kita lanjut menjadikannya array supaya kita bisa memproses ke
soal-soal selanjutnya. Nah, untuk menjadikan array sendiri, kita menggunakan fungsi dari NumPy, yang dimana fungsinya np-array, lalu isinya itu setosa dan data type-nya float. Hal ini berfungsi untuk mengubah tipe data yang ada di variabel yang telah dikumpulkan sebelumnya. Nah, karena dalam variabel ini, isinya dalam bentuk list, kita mengubahnya dalam bentuk float agar bisa diproses. Begitu pula dengan VersiColor, Virginica, dan unknown. Nah, untuk nomor 4 sendiri, saya tidak menampilkan bagian list dari array-nya, namun saya hanya menampilkan baris dari setiap, maksudnya jumlah baris dari setiap kelas, yaitu jumlah baris Seto 1 ada 45, jumlah baris dari VersiColor ada 45, jumlah baris dari Virginica ada 45, dan jumlah baris unknown ada 15. Namun untuk visualisasinya, kita bisa melihatnya melalui Google Colab. Langsung live coding saja. Nah, untuk pembagian array-nya, kita dapat langsung memprint dari masing-masing variabel atau kelas yang telah kita jadikan array seperti tadi. Nah, ini bentuk dari array 2D. Kita bisa memanggil dari masing-masing kelas. Seperti ini dari kelas yang pertama, yaitu kelas Setosa. Lalu kelas yang kedua ada VersiColor. Nah, berikut merupakan kelas VersiColor yang berjumlah 45, sama seperti Virginica Sentosa sebelumnya. Lalu yang terakhir ada Virginica, lebih tepatnya yang ketiga. Ada 45 juga. Dan terakhir unknown. Nah, untuk unknown beda sendiri ada 15. Saya tidak memasukkan bagian isi dari array 2D-nya karena cukup panjang dan tidak masuk dalam screenshot. Jadi saya cukup menampilkan output dari jumlah baris. Namun untuk penjelasan atau visualisasi dari 2D-nya, saya akan sisipkan di Google Colab yang telah saya buat ini. Namun begitu saja untuk nomor 4, kita lanjut ke soal nomor 5. Di mana soalnya, buatlah scatter plot yang menggunakan pasangan atribut berikut pada setiap kelas, termasuk unknown. Berikan warna merah untuk Setosa, hijau untuk VersiColor, biru untuk Virginica, dan kuning untuk unknown. Nah, di soal pertama, yaitu kita disuruh untuk membuat sepal length dan petal width. Untuk codingnya sebagai berikut, sama halnya seperti yang ada di Google Colab, kita melanjutkan apa yang telah kita coding di nomor 4. Jadi kita tidak perlu membuat hal yang sama, kita hanya perlu melanjutkan. Nah, untuk pembuatan scatter plotnya, kita menggunakan fungsi PLT scatter pada setiap kelas. Nah, untuk yang pertama, PLT scatter, kita menggunakan variabel Setosa tadi, namun yang kita ambil hanya pada bagian indeks ketiga saja. Karena ini 2 dimensi, kita mengambil seluruh nilai yang ada di dalam array, namun kita hanya mengambil pada bagian kolom indeks ketiga. Yang dimana indeks ketiga pada datasetnya yaitu karena tadi sudah dipisahkan, jadi itu sudah tidak ada nomor dan tidak ada species name. Jadi indeks ke nolnya dimulai dari petal width. Petal width itu indeks 0, petal length itu indeks pertama, sepal width itu indeks kedua, dan sepal length itu indeks ketiga. Nah, karena yang dibutuhkan pada soal ini sepal length dan petal width, maka indeks yang atau kolom dibutuhkan yaitu indeks ketiga dan indeks 0. Seperti pada baris berikut.
Dan karena yang diminta warnanya juga merah, kita membuat kolornya menjadi merah. Dan kita melabeli sebagai apa yang diminta, yaitu setosa. Lanjut pada baris selanjutnya, plt.scatter versi color, sama halnya seperti setosa, kita mengambil keseluruhan data, namun kita mengambil kolom yang ketiga untuk sepal length dan versi color index 0 untuk petal width. Untuk warnanya sendiri berwarna hijau karena yang diminta oleh soal. Dan kita menggunakan label versi color. Sama halnya untuk Verginica dan unknown, kita juga mengambil kolom yang ketiga dan kolom yang ke-0 untuk mengambil sepal length dan petal width. Untuk warna biru, untuk Verginica menggunakan warna biru dan untuk yang unknown menggunakan warna yellow atau kuning. Lalu saya menambahkan PLT title untuk menjelaskan gambar ini menampilkan gambar yang mana. Yaitu titelnya berisikan sepal length dan petal width. Menggunakan legend untuk menampilkan penjelasan seperti warna merah itu apa, warna hijau untuk apa, dan seterusnya. Lalu PLT show untuk menampilkan apa yang telah kita coding sebelumnya. Untuk sini sebagai berikut. Yang dimana dapat tertera untuk unknown ini tersebar luas di antara setosa, versicolor, Verginica seperti yang ada pada gambar. Baik, lanjut pada 5B. Yang dimana 5B kita diminta untuk mencari sepal width dan petal length. Nah, untuk di indeksnya sendiri kita membutuhkan kolom yang kedua dan kolom yang pertama, ya, di mana kolom yang kedua ini menampilkan sepal width dan kolom yang pertama menampilkan petal length. Sama halnya seperti yang A, kita menggunakan fungsi plt.scatter, lalu menentukan warnanya, lalu menambahkan labelnya. Seperti pada halnya setosa diwarnai merah, versi color diwarnai hijau, dan Verginica diwarna biru, serta unknown diwarnai yellow. Juga menggunakan plt.title untuk menampilkan titel yang akan digunakan, yaitu sebagai identifikasi. Gambar ini menunjukkan gambar yang mana. PLT legend sebagai penunjuk informasi dari setiap warnanya, dan PLT show untuk menampilkan apa yang telah kita coding sebelumnya. Untuk gambarnya sebagai berikut, yang dimana sama hal seperti sebelumnya, unknown ini tersebar dari setiap kelas. Dan untuk yang biru, yaitu Verginica ada yang paling atas. Untuk yang di tengah ada versi color dan yang di bawah ada setosa berwarna merah. Lanjut pada soal nomor 5C. Untuk 5C yang diminta yaitu sepal length dan petal length. Untuk rumusnya sama, plt.scatter, lalu kita menggunakan kelas, memanggil kelas berindekskan bergantung pada kolom yang akan digunakan. Untuk petal length seperti pada soal sebelumnya, kita menggunakan indeks pada kolom ketiga. Dan petal length kita menggunakan kolom pada indeks yang pertama. Untuk warnanya sama, yaitu setosa merah, versi color hijau, Verginica biru, dan unknown yaitu kuning. Dan juga menampilkan PLT title, yaitu menjelaskan soalnya, yaitu sepal length dan petal length. Lalu PLT legend sebagai informasi dari setiap warnanya, dan PLT show untuk menampilkan gambar yang telah kita coding tadi. Untuk gambarnya sebagai berikut, kurang lebih sama seperti sebelumnya, yang dimana unknown tersebar, setosa di bawah, versi color di tengah, dan Verginica di atas. Mungkin langsung saja kita lanjut ke nomor 5 yang terakhir, yaitu 5D. Yang dimana ya kita diminta untuk mencari sepal width dan petal width. Rumusnya juga sama, kita menggunakan plt.scatter, lalu menggunakan kelas serta indeks yang dibutuhkan, warna, lalu label. Yang dimana indeksnya kita mengambil keseluruhan data di bagian, namun pada bagian kolom indeks kedua untuk sepal width-nya. Untuk petal width-nya kita mengambil seluruh data pada bagian kolom indeks 0 atau yang paling depan. Untuk pewarnaan dan label sama seperti sebelumnya, setosa berwarna merah, versi color berwarna hijau, Verginica berwarna biru, dan unknown berwarna kuning. Untuk titelnya kita memberi titel sepal width dan petal width.
legend seperti sebelumnya, dan PLT show untuk menampilkan apa yang telah kita coding sebelumnya. Untuk hasilnya sebagai berikut, kurang lebih juga sama, yaitu Setosa ada di bawah, Virginica di atas, versicolor di tengah, dan unknown tersebar. Mungkin itu saja untuk nomor 5. Kita lanjut ke soal coding yang dimana ada pada soal nomor 8. Untuk soalnya sendiri yaitu buatlah para koordinat plot dari data yang berkelas Setosa, versicolor, dan Virginica. Berikan warna merah untuk Setosa, hijau untuk versicolor, biru untuk Virginica. Untuk I-nya sendiri gunakanlah perintah plot dan operasi slicing pada NumPy yang mempermudah tugas Anda. Oke, untuk codingnya sebagai berikut. Untuk pertama kita membuat label atau variabel dengan nama label yang dimana isinya berupa array. Yang mana array-nya ini berisikan string pada setiap kelas. Lebih tepatnya atribut. Yang pertama ada petal width, terus yang kedua ada petal length, yang ketiga ada sepal width, dan yang keempat ada sepal length. Yang dimana label ini akan dipergunakan untuk jawaban-jawaban yang ada di bawah. Untuk yang pertama kita mencari pada bagian kelas Setosa. Untuk pencariannya saya menggunakan perulangan yang dimana for i in range length atau panjang dari array Setosa itu. Lalu kita menggunakan PLT plot yaitu isinya label yang telah kita buat tadi, lalu Setosa pada i atau kita mengambil i dari perulangan tadi dan mengambil dari seluruh kolomnya, yaitu ada petal width, petal length, sepal width, dan sepal length. Lalu kita mewarnai warna merah seperti yang diminta pada soal. Lalu lanjut pada perulangan kedua, yaitu untuk versicolor, yang dimana kurang lebih sama, yaitu for i in range panjang dari array versicolor, yaitu plt.plot, yang dimana label lalu variabel versicolor dengan indeks i, dengan keseluruhan kolom, lalu diwarnai dengan hijau. Lalu yang terakhir untuk yang Virginica kita menggunakan for i in range panjang dari Virginica, lalu plt.plot label, lalu Virginica index ke i, keseluruhan kolom yaitu petal width, petal length, sepal width, dan sepal length dengan warna biru. Setelah perulangan tersebut, kita langsung menuju visualisasi yaitu menggunakan PLT show, yang dimana tertera pada soal berikut. Maksudnya gambar berikut. Yang dimana dapat tertera pada soal, seperti halnya pada nomor 5, Setosa pasti ada di sebelah bawah. Lalu versicolor ada di tengah dan Virginica ada di paling atas. Namun pada visualisasi ini dapat tertera bahwa versicolor dan Virginica terdapat penindihan pada bagian sepal width dan sepal length. Oke, mungkin dari LKM hanya 3 soal itu saja yang berupa codingan. Mungkin saya tutup. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.